Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, channel yang akan membawa Anda menyelami kisah-kisah kehidupan yang penuh intrik, pelajaran, dan takdir yang tak terduga. Kisah yang akan kami bawakan kali ini adalah tentang bagaimana secangkir kopi panas mampu membalikan dunia dua insan. Sebuah kisah tentang seorang CEO wanita yang angkuh dan berada di puncak dunia, yang dengan dinginnya memecat seorang karyawan rendahan hanya karena sebuah kesalahan sepele. Namun, bagaimana jika pria yang ia hina dan ia singkirkan dalam sekejap mata itu, ternyata adalah takdirnya? Bagaimana jika pria itu adalah bos barunya yang memegang kendali atas seluruh kerajaan bisnis yang ia bangun dengan susah payah? Kisah ini bukan hanya tentang pembalasan, melainkan tentang bagaimana pelajaran tentang kerendahan hati justru membuka pintu menuju sebuah kisah cinta yang mustahil. Sebelum kita masuk lebih dalam, kami dari Ken Arok Productions ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian agar kami bisa terus bersemangat menyajikan cerita-cerita berkualitas untuk Anda. Dan bagi saudara-saudaraku yang sudah menekan tombol subscribe, kami doakan dengan tulus dari hati yang paling dalam, semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa, absen dulu di kolom komentar, kalian semua hadir dari daerah mana saja, agar kita bisa saling bersilaturahmi. Insya Allah, dengan izin Tuhan semesta alam, doa kita semua diijabah. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah menara kaca megah bernama Elysian Tower. Gedung ini bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah monumen kesuksesan, rumah bagi Elysian Group, perusahaan gaya hidup dan media yang namanya identik dengan kemewahan dan kesempurnaan. Setiap sudut interiornya dirancang untuk memukau. Setiap lantainya adalah panggung bagi para individu ambisius yang bergerak cepat, berpenampilan sempurna, dan berbicara dalam bahasa kesuksesan. Atmosfer di dalamnya begitu pekat dengan aura persaingan dan standar yang luar biasa tinggi, seolah udara yang dihirup pun harus disaring melalui filter keunggulan. Di tengah hiruk-pikuk ambisi inilah, seorang pemuda bernama Elang Pradipta melangkah masuk untuk hari pertamanya. Namun, penampilannya begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia hanya mengenakan kemeja flanel sederhana yang lengannya digulung rapi, celana kain biasa, dan sepatu kets yang bersinamun jauh dari kata mewah. Tidak ada jam tangan mahal di pergelangan tangannya, tidak ada aura intimidasi di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan dan sepasang mata yang mengamati segalanya dengan tajam namun tanpa menghakimi. Bagi karyawan lain, ia tak lebih dari sekadar staf serbaguna baru, mungkin anak magang atau pesuruh yang beruntung bisa bekerja di tempat sementereng ini. Akan tetapi, di balik penampilan bersahajanya, tersimpan sebuah rahasia besar. Elang Pradipta adalah pewaris tunggal Cakrawala Investama, sebuah firma investasi raksasa yang dalam hitungan hari akan menjadi pemegang saham mayoritas di Elysian Group. Penyamarannya ini adalah sebuah misi pribadi. Baginya, sebuah perusahaan bukan hanya sekadar angka di atas kertas atau laporan keuangan yang mengkilap. Ia percaya bahwa kekuatan sejati sebuah perusahaan terletak pada jiwanya, pada denyut nadi orang-orang di dalamnya. Dan untuk merasakannya, ia harus turun langsung, menjadi bagian dari roda penggerak terkecil. Melihat dengan mata kepala sendiri budaya kerja, interaksi, dan karakter kepemimpinan yang ada, sebelum ia duduk di singgasana kekuasaan. Hari itu, ia bukanlah seorang calon pimpinan, ia adalah seorang pengamat, seorang penyerap informasi yang diam-diam memetakan setiap detail di kerajaan kaca itu. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang bersiap untuk mempertemukannya dengan sang ratu penguasa kerajaan ini, seorang wanita yang namanya saja sudah cukup membuat seisi gedung menahan napas. Pagi itu, Elang menjalankan tugas pertamanya dengan penuh ketelitian. Ia ditugaskan untuk mengantarkan beberapa dokumen penting dan secangkir kopi hitam pekat, kopi kesukaan salah satu kepala divisi, ke lantai 25. Sambil membawa nampan dengan satu tangan dan map dokumen di tangan lainnya, ia bergerak hati-hati di antara lalu lalang karyawan yang seolah tak pernah berhenti. Ia sama sekali tidak merasa canggung melakukan pekerjaan yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Baginya, ini adalah bagian dari proses, sebuah cara untuk menyerap energi dan ritme kerja Elysian Group secara nyata, bukan dari laporan steril di ruang rapat.
Lorong-lorong berkilauan itu adalah laboratorium pengamatannya. Namun, takdir memiliki skenarionya sendiri. Saat Elang keluar dari lift di lobi utama yang ramai, suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Karyawan yang tadinya berjalan cepat dan bercakap-cakap, mendadak sedikit menepi, seolah memberi jalan bagi iring-iringan tak terlihat. Udara yang tadinya dinamis terasa menegang. Kemudian, terdengarlah suara itu, sebuah ritme yang menjadi pertanda. Bunyi ketukan sepatu hak tinggi di lantai marmer yang mahal. Klik-klak, klik-klak. Suaranya tegas, berirama, dan penuh otoritas. Itu adalah suara kedatangan sang ratu. Larissa Chandra berjalan melintasi lobi, penampilannya sempurna dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Setelan kerjanya yang berwarna putih gading seolah menyala di bawah cahaya lampu kristal, dan auranya begitu dingin hingga mampu membekukan percakapan di sekitarnya. Saat itulah, seorang manajer yang berjalan terburu-buru dari arah berlawanan, tanpa sengaja menyenggol bahu Elang. Keseimbangan Elang goyah sesaat. Ia berhasil menyelamatkan map dokumen, namun tidak dengan cangkir kopi di atas nampan. Cangkir itu tergelincir, dan dalam gerakan lambat yang mengerikan, cairan hitam panas itu tumpah, menciptakan percikan di lantai marmer putih yang mengkilap, tepat sejengkal dari ujung sepatu stiletto Jimmy Choo berwarna krem milik Larissa. Dunia seolah berhenti berputar. Lobi yang tadinya sibuk kini senyap seketika. Semua mata tertuju pada noda hitam yang merusak kesempurnaan lantai marmer, dan pada pria sederhana yang menyebabkannya. Elang sendiri terkesiap, segera menunduk untuk membersihkan kekacauan itu dengan panik. "Maaf, Bu, saya benar-benar tidak sengaja. Maafkan saya," ucapnya berkali-kali. Namun, Larissa tidak bergerak. Ia hanya berdiri mematung, matanya yang tajam menatap noda kopi itu dengan ekspresi jijik, seolah itu adalah sebuah penghinaan pribadi terhadap dirinya dan seluruh kerajaan yang ia pimpin. Perlahan, tatapan dinginnya naik, dari noda di lantai, menuju Elang yang sedang berjongkok. Dan di sorot matanya, badai amarah siap untuk meledak. Keheningan di lobi itu terasa memekakan telinga, hanya dipecah oleh gumaman permintaan maaf Elang yang semakin lirih. Larissa akhirnya menurunkan pandangannya, menatap Elang yang masih berjongkok dengan tatapan sedingin es di kutub utara. Bibirnya yang dipoles sempurna akhirnya terbuka, dan suara yang keluar bukanlah teriakan, melainkan desisan rendah yang tajam dan menusuk, jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. "Berdiri," perintahnya. Satu kata itu memiliki bobot yang membuat Elang seketika bangkit. Ia menatap Elang dari atas ke bawah, sorot matanya melakukan pemindaian yang merendahkan, menilai kemeja flanelnya, celananya, hingga sepatunya. "Lihat dirimu," ucapnya dengan nada jijik yang tak terselubung. "Dan lihat sekelilingmu. Kau tahu di mana kau berada? Ini Elysian Group. Sebuah tempat yang dibangun di atas citra, detail, dan kesempurnaan. Kami tidak menjual produk, kami menjual mimpi. Dan dalam mimpi itu, tidak ada tempat untuk kecerobohan, apalagi untuk penampilan sepertimu." Setiap kata adalah tamparan. Puluhan pasang mata kini tertuju pada mereka. Para karyawan yang tadinya sibuk kini menjadi penonton bisu dari sebuah eksekusi publik. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani membela. Mereka hanya menunduk, berpura-pura sibuk, namun telinga mereka menangkap setiap penghinaan yang dilontarkan. Elang hanya diam. Di permukaan, ia tampak seperti seorang karyawan baru yang ketakutan dan pasrah. Namun di dalam benaknya, sebuah analisis dingin sedang berjalan. Ini dia. Inilah budaya kerja yang ia cari. Sebuah kepemimpinan yang ditopang oleh rasa takut, yang menilai manusia dari sampulnya, dan yang tidak memiliki toleransi sedikitpun terhadap kesalahan manusiawi. Rasa sakit karena dihina bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Perusahaan dengan potensi sebesar ini dipimpin oleh arogansi yang begitu rapuh. "Noda kopi ini," lanjut Larissa sambil menunjuk ke lantai dengan dagunya, "bukan sekadar noda. Ini adalah cerminan dirimu. Tidak teliti, tidak pantas, dan merusak pemandangan. Kau pikir kami menggaji orang sepertimu untuk mengotori lobi kami dengan kopi murahan?" Larissa mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara untuk mempermalukan Elang secara maksimal. Kemudian, ia memberikan pukulan terakhirnya. "Aku tidak peduli siapa yang merekrutmu, tapi kau adalah sebuah kesalahan.
Dan aku tidak pernah mentolerir kesalahan. Setelah mengucapkan itu, ia berbalik tanpa menunggu jawaban, gaun kerjanya yang sempurna berayun seiring langkahnya yang tegas. Suara hak sepatunya kembali terdengar, menjauh, meninggalkan Elang berdiri sendirian di tengah lobi yang senyap, menjadi pusat perhatian dan tatapan kasihan. Penghinaan itu terasa begitu pekat, membekas di lantai marmer lebih dalam daripada noda kopi manapun. Setelah Larissa menghilang di telan lift pribadinya, kebekuan di lobi perlahan mencair. Para karyawan mulai bergerak lagi, kembali ke kesibukan mereka, namun kini diselingi oleh bisik-bisik dan pandangan curi-curi ke arah Elang. Elang sendiri tidak lari atau menunduk malu. Dengan martabat yang mengejutkan, ia mengambil beberapa lembar tisu dari meja resepsionis, dan dengan tenang membersihkan sisa noda kopi di lantai, hingga seorang petugas kebersihan datang mengambil alih. Ia bertindak seolah-olah penghinaan beberapa saat yang lalu tidak pernah terjadi. Ia menyelesaikan apa yang ia mulai. Sikapnya yang tenang justru membuat beberapa orang yang tadinya menatapnya dengan kasihan, kini menatapnya dengan sedikit rasa heran. Namun, drama hari itu belum berakhir. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan setelan kerja yang rapi dan ekspresi wajah yang terlatih untuk tidak menunjukkan emosi, mendekati Elang. Dia adalah Diana, asisten eksekutif Larissa Chandra, tangan kanan sang CEO yang terkenal efisien dan sedingin bosnya. Elang Pradipta, tanyanya dengan suara datar. Elang mengangguk. Nona Chandra ingin bertemu dengan Anda di ruangannya. Sekarang, ikuti saya. Tidak ada ruang untuk pertanyaan atau penolakan. Perintah itu mutlak. Diana memandunya melewati lobi, menuju sebuah lift khusus yang terbuat dari kaca dan baja poles, yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Lift ini adalah jalur ekspres menuju puncak menara, langsung ke lantai teratas di mana kantor sang CEO berada, sebuah tempat yang oleh para karyawan dijuluki sebagai Menara Gading atau Singgasana Kaca. Saat pintu lift tertutup dan mulai naik dengan kecepatan tinggi, Elang bisa melihat pemandangan kota yang terhampar di bawahnya. Bagi karyawan lain, perjalanan ini mungkin akan terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Namun bagi Elang, ini adalah kesempatan emas. Jantungnya tidak berdebar karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia akan melihat langsung bagaimana sang CEO bertindak di dalam wilayah kekuasaannya, jauh dari mata publik. Apakah ia akan lebih kejam, atau justru berbeda? Setiap lantai yang mereka lewati, Elang justru semakin tenang, memantapkan hatinya. Ini bukan lagi tentang karyawan yang akan dipecat, ini adalah tentang seorang calon pimpinan yang akan mengobservasi lawannya dari jarak yang paling dekat. Pintu lift berdenting pelan saat tiba di lantai penthouse. Lorongnya sunyi, dilapisi karpet tebal yang meredam suara, dan hanya ada satu pintu besar berwarna gelap di ujungnya. Diana berhenti di depan pintu itu, mengetuk pelan, lalu membukanya. "Silakan masuk," ucapnya tanpa menatap Elang. Pintu besar itu terbuka tanpa suara, menyingkap sebuah ruangan yang lebih mirip singgasana daripada kantor. Dan di tengahnya, sang ratu telah menunggu. Elang melangkah masuk dan pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi pelan namun final. Ruangan itu luar biasa besar dan minim perabotan. Satu dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota dari ketinggian yang membuat gedung-gedung lain tampak seperti mainan. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja mahoni raksasa yang di atasnya tidak ada apa-apa kecuali sebuah laptop ultra tipis dan sebuah telepon. Semuanya dirancang untuk memancarkan satu pesan, kekuasaan absolut. Larissa tidak sedang duduk di kursinya. Ia berdiri membelakangi Elang, menatap cakrawala kota melalui dinding kaca, seolah sedang menginspeksi kerajaannya. Selama hampir 1 menit yang terasa seperti selamanya, ia tidak mengatakan apa-apa, membiarkan keheningan dan kemegahan ruangan itu menekan Elang. Ini adalah taktik psikologis, cara untuk membuat lawannya merasa kecil bahkan sebelum pertempuran dimulai. Akhirnya, ia berbalik. Amarah yang tadi meledak di lobi telah lenyap tanpa jejak. Wajahnya kini adalah topeng ketenangan yang dingin dan profesional. Ia menatap Elang bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah masalah kecil yang harus diselesaikan. "Aku memanggilmu ke sini bukan untuk mendengar permintaan maaf atau alasanmu," mulainya, suaranya datar dan tanpa emosi. "Aku memanggilmu untuk memberitahumu sebuah keputusan." Ia berjalan perlahan ke mejanya, namun tidak duduk. Ia bersandar di tepiannya,
menyilangkan tangan, dan menatap Elang lekat-lekat. Elysian Group memiliki standar. Standar itu berlaku untuk produk kami, layanan kami, dan tentu saja, orang-orang kami. Setiap karyawan, dari level tertinggi hingga terendah, adalah duta merek. Penampilan mereka, tindakan mereka, cara mereka membawa diri, semuanya adalah cerminan perusahaan. Dan cerminan yang kau tunjukkan hari ini, tidak bisa diterima. Elang hanya mendengarkan. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya pemahaman yang mendalam. Ia akhirnya melihat inti dari masalah perusahaan ini. Bukan pada sistemnya, bukan pada produknya, tetapi pada filosofi pemimpinnya yang beku. Ini bukan masalah pribadi, Elang, lanjut Larissa, mengucapkan namanya untuk pertama kali dengan nada klinis. Ini murni keputusan bisnis. Kau tidak cocok dengan budaya kami. Kecelakaan kecil hari ini hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar. Kau tidak memiliki faktor Elysian. Oleh karena itu, terhitung sejak detik ini, pekerjaanmu di sini berakhir. Pemecatan itu diucapkan dengan begitu enteng, seolah ia sedang membuang secari kertas bekas. Ia mengharapkan Elang memohon, marah, atau setidaknya menunjukkan emosi. Tapi Elang hanya mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu, jawabnya dengan suara yang tenang dan jelas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jawaban yang di luar dugaan itu tampaknya sedikit mengusik ketenangan Larissa. Namun, ia dengan cepat menguasai diri, menekan tombol intercom di mejanya. Diana, tolong panggil keamanan untuk mengantar Tuan Pradipta keluar dari gedung. Ia kemudian kembali menatap Elang. Tatapannya kini berubah menjadi tatapan pemecatan final. Barang-barangmu akan dikirimkan ke alamatmu. Selamat tinggal. Tanpa sepatah kata pun, Elang berbalik dan berjalan keluar saat dua petugas keamanan tiba di pintu. Ia meninggalkan menara gading itu dengan kepala tegak, meninggalkan Larissa dalam keyakinan bahwa ia baru saja membereskan sebuah masalah kecil, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya baru saja menyalakan sumbu dari sebuah perubahan besar yang akan mengguncang seluruh dunianya. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa, dan bagi Larissa Chandra, itu adalah pertanda dimulainya hari baru untuk menaklukkan dunia. Insiden dengan karyawan rendahan bernama Elang kemarin sudah sepenuhnya ia lupakan, terhapus dari benaknya seperti debu yang tak penting. Sambil menyesap secangkir espresso di kantornya yang megah, ia meninjau laporan kinerja dengan efisiensi dingin yang menjadi ciri khasnya. Baginya, Elang hanyalah sebuah anomali kecil yang sudah dibereskan. Roda kerajaannya harus terus berputar tanpa celah. Namun, tepat pukul 9 pagi, roda itu berhenti berputar. Diana masuk ke ruangannya tanpa mengetuk, sebuah pelanggaran protokol yang tak pernah ia lakukan. Wajahnya pucat dan di tangannya ada sebuah tablet yang menyala. Nona Chandra, ada pemberitahuan yang baru saja masuk untuk seluruh dewan direksi. Sifatnya mendesak. Larissa mengangkat alisnya, sedikit terganggu. Apa itu, Diana? Apakah pesaing kita meluncurkan produk baru? Bukan, Bu, ini lebih besar. Diana meletakkan tablet itu di atas meja. Di layarnya, terpampang sebuah siaran pers resmi berlogo Cakrawala Investama. Judulnya tertulis dengan huruf tebal, akuisisi saham mayoritas Elysian Group telah selesai. Elang Pradipta ditunjuk sebagai chairman eksekutif baru. Jantung Larissa seolah berhenti berdetak sejenak. Akuisisi? Ia tahu Cakrawala adalah investor pasif, tapi mengambil alih kendali penuh? Ini adalah kudeta korporat yang dilakukan dalam senyap. Namun, bukan itu yang membuatnya paling terguncang. Matanya terpaku pada satu nama. Elang Pradipta. Nama itu terasa familiar, mengirimkan getaran aneh ke tulang punggungnya. Elang Pradipta. Bisiknya. Nama yang konyol, kebetulan sekali. Ia mencoba menepisnya, namun bayangan wajah tenang pemuda yang ia pecat kemarin tiba-tiba muncul di benaknya. Sikapnya yang tidak gentar, matanya yang tidak menunjukkan rasa takut, semua itu terasa janggal. Diana, perintahnya dengan suara yang mulai bergetar, tunjukkan padaku foto chairman baru Cakrawala Investama ini. Diana, seolah sudah menduga, menggeser layar tabletnya. Sebuah artikel berita muncul, menampilkan foto seorang pria muda yang berdiri di depan gedung Cakrawala.
Ia mengenakan setelan jas yang dipesan khusus, tatapannya tajam, dan senyum tipis penuh percaya diri tersungging di bibirnya. Fotonya berbeda, auranya berbeda, namun wajahnya tidak salah lagi. Itu adalah wajah yang sama dengan pria berkemeja flanel yang kemarin ia hina dan usir dari gedungnya. Tablet itu hampir terlepas dari genggaman Larissa. Ia mundur selangkah, lalu terduduk di kursinya dengan kasar. Ruangan yang tadinya terasa seperti singgasananya, kini terasa seperti penjara. Udara di sekitarnya seolah menipis. Pria yang ia anggap sebagai noda, pria yang ia anggap tidak layak bahkan untuk membersihkan sepatunya, kini adalah atasannya. Dia bukan hanya bos barunya. Dia adalah pemilik baru dari segalanya. Pemilik kerajaannya. Pemilik dirinya. Ironi yang brutal itu menghantamnya dengan kekuatan penuh, menghancurkan topeng arogansinya berkeping-keping. Getaran dari keterkejutan itu belum sepenuhnya hilang saat interkom di meja Larissa berbunyi. Suara Diana terdengar datar, namun ada nada aneh di dalamnya. "Nona Chandra, Tuan Pradipta meminta kehadiran Anda di ruangan Anda." Kalimat itu terdengar absurd. Diminta hadir di ruangannya sendiri. Ironi itu terasa seperti sayatan pisau yang lambat dan menyakitkan. Dengan langkah yang terasa berat, Larissa bangkit dan berjalan menuju tempat yang selama ini menjadi pusat kekuatannya, namun kini telah menjadi wilayah kekuasaan orang lain. Saat ia membuka pintu, pemandangan yang menyambutnya adalah sebuah cerminan dari apa yang ia lakukan pada Elang sehari sebelumnya. Elang Pradipta berdiri membelakanginya, menatap panorama kota dari balik dinding kaca raksasa. Ia tidak lagi mengenakan kemeja flanel, melainkan setelan biru tua yang elegan. Auranya bukan lagi aura seorang karyawan rendahan, melainkan aura kekuasaan yang tenang dan tak terbantahkan. Ruangan itu tetap sama, namun pusat gravitasinya telah bergeser. "Silakan duduk, Larissa," ucap Elang tanpa berbalik. Ia menggunakan nama depannya, sebuah penegasan halus tentang siapa yang kini memegang kendali. Larissa tetap berdiri. Egonya yang terluka menolak untuk tunduk. "Jika Anda memanggil saya ke sini untuk memecat saya, lakukan saja. Mari kita selesaikan ini dengan cepat." Elang akhirnya berbalik. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, kemenangan, atau bahkan dendam. Tatapannya tenang dan penuh perhitungan. "Memecatmu? Itu akan menjadi sebuah pemborosan," katanya dengan suara yang dalam. "Kau mungkin arogan dan caramu memimpin penuh dengan masalah. Tapi tidak ada yang mengenal perusahaan ini lebih baik darimu. Kau adalah aset yang terlalu berharga untuk disingkirkan begitu saja." Kata-kata itu membuat Larissa bingung. Ini bukan skenario yang ia bayangkan. "Aku tidak akan memecatmu," lanjut Elang sambil berjalan mendekati mejanya, namun ia memilih untuk duduk di kursi tamu, menempatkan dirinya sejajar dengan Larissa. "Kau akan tetap pada posisimu sebagai CEO Elysian Group. Tapi, ada syaratnya." Ia menatap lurus ke mata Larissa. "Selama 6 bulan ke depan, peranmu akan bertambah. Setelah jam kerja resmi berakhir, dari pukul 5 sore hingga selesai, kau akan menjadi mentor pribadiku. Kau akan duduk bersamaku, setiap hari, dan mengajariku semua hal tentang perusahaan ini. Strukturnya, orang-orangnya, celah-celahnya, kekuatannya. Kau akan membuka semua kartumu di hadapanku." Larissa terkesiap. Ini lebih buruk dari pemecatan. Ini adalah sebuah penghinaan yang terstruktur, sebuah rantai tak terlihat yang akan mengikatnya setiap hari pada pria yang telah ia rendahkan. Saya menolak. Saya lebih baik mengundurkan diri." Elang tersenyum tipis. "Kau bisa saja. Tapi pikirkan konsekuensinya. Jika kau pergi, aku akan melakukan perombakan total. Aku akan membawa timku sendiri. Semua direktur dan manajer kepercayaanmu akan menjadi yang pertama ku ganti. Tapi," ia mencondongkan tubuhnya sedikit, "jika kau tetap tinggal dan menerima syaratku, kau punya kesempatan untuk melindungi warisanmu, orang-orangmu, dan memastikan transisi ini tidak menghancurkan perusahaan yang kau cintai. Jadi, Larissa, pilihannya ada di tanganmu. Selamatkan harga dirimu, atau selamatkan kerajaanmu." Larissa terdiam. Ia telah dijebak dengan begitu sempurna. Setiap pintu keluar telah ditutup, meninggalkannya dengan sebuah pilihan yang mustahil. Ia menatap pria di hadapannya, dan untuk pertama kalinya,
ia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar balas dendam. Ini adalah sebuah pelajaran yang akan ia terima setiap hari, setiap jam, di dalam singgasananya sendiri. Dan dimulailah hari-hari terpanjang dalam hidup Larissa Chandra. Setiap sore, tepat pukul 5, saat karyawan lain bergegas pulang, dunianya justru menyempit ke dalam satu ruangan. Kantornya sendiri, yang kini berubah menjadi ruang kelas pribadinya. Di luar, lampu-lampu kota mulai menyala, namun di dalam menara kaca itu, sebuah perang dingin baru saja dimulai. Atmosfer di antara mereka begitu tegang, seolah udara pun bisa teriris oleh tatapan mereka. Larissa menjalankan perannya dengan strategi, kepatuhan yang membangkang. Ia memberikan semua data yang diminta Elang, laporan keuangan setebal bantal, analisis pasar yang rumit, proyeksi laba rugi yang penuh jargon teknis. Ia membanjiri Elang dengan informasi, berharap bisa menenggelamkannya dalam kompleksitas, membuktikan secara halus bahwa pria itu tidak akan pernah bisa memahami seluk-beluk kerajaan yang telah ia bangun dengan darah dan keringat. Nada bicaranya selalu dingin, profesional, dan diselingi sarkasme tipis yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang paling jeli. Ia mengajar, namun tujuannya adalah untuk mengintimidasi. Namun, Elang bukanlah murid biasa. Ia tidak terintimidasi. Justru sebaliknya, ia membedah setiap informasi dengan ketenangan yang mengerikan. Ia tidak hanya membaca angka, ia membaca cerita di baliknya. Laporan ini menunjukkan kampanye, Elysian Dream, tahun lalu sangat sukses. Laba meningkat 20%, kata Larissa pada satu sesi, sambil menunjukkan sebuah grafik yang menanjak tajam. Elang hanya mengangguk, lalu bertanya, berapa tingkat perputaran karyawan di tim kreatif setelah kampanye itu selesai? Pertanyaan itu menusuk tepat sasaran. Larissa terdiam sejenak. Itu data personalia, tidak relevan dengan laba. Sangat relevan, balas Elang tanpa menaikkan suaranya. Kau memacu timmu hingga ke batasnya, lalu membuang mereka yang kelelahan dan menggantinya dengan yang baru. Itu bukan strategi pertumbuhan, Larissa. Itu adalah strategi bumi hangus. Berapa biaya yang kau keluarkan untuk merekrut dan melatih orang baru? Apakah kau sudah menghitung kerugian dari hilangnya loyalitas dan kreativitas jangka panjang? Setiap sesi adalah duel seperti ini. Larissa akan menunjukkan sebuah benteng kesuksesan, dan Elang akan menunjuk celah kecil di fondasinya. Mereka berdebat tentang etika bisnis, tentang nilai seorang karyawan, tentang perbedaan antara citra dan integritas. Percikan api di antara mereka bukanlah percikan romansa, melainkan percikan dua pedang tajam yang saling beradu. Namun di tengah pertarungan kehendak itu, sesuatu yang aneh mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Larissa, meski benci mengakuinya, mulai terkesan dengan ketajaman analisis Elang. Pria ini bukan pewaris manja, ia seorang ahli strategi yang ulung. Dan Elang, di balik kritiknya terhadap metode Larissa, tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan, dedikasi, dan pemahamannya yang mendalam terhadap setiap detil bisnis. Di medan perang itu, tanpa sadar, mereka mulai saling mengenali kekuatan lawannya. Sudah hampir 2 minggu mereka menjalani rutinitas yang melelahkan itu. Malam itu, perdebatan mereka terasa lebih sengit dari biasanya. Mereka sedang membahas rencana ekspansi perusahaan, dan seperti biasa, filosofi mereka saling bertabrakan. Larissa berargumen dengan data dan logika yang dingin, sementara Elang membalasnya dengan pertanyaan tentang dampak dan keberlanjutan jangka panjang. Suara mereka bergema di kantor yang kosong, menjadi satu-satunya tanda kehidupan di puncak menara itu. Keuntungan adalah satu-satunya metrik yang penting. Seru Larissa, menunjuk sebuah proyeksi di layar. Keuntungan tanpa fondasi yang kuat hanyalah ilusi, balas Elang dengan tenang. Dan fondasi kita adalah manusia. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Layar monitor di depan mereka berkedip lalu mati. Lampu-lampu di langit-langit padam. Dengung AC yang konstan berhenti. Dalam sekejap, seluruh ruangan, bahkan seluruh gedung, terjerumus ke dalam kegelapan dan keheningan total. Di luar, pemandangan kota yang biasanya gemerlap kini juga gelap gulita. Sebuah pemadaman listrik skala besar telah menelan seluruh area. Untuk pertama kalinya, Larissa kehilangan kendali. Terdengar sebuah helaan napas kecil yang tajam darinya, sebuah refleks keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam kegelapan total itu,
Status mereka luruh. Mereka bukan lagi chairman dan CEO. Mereka hanyalah seorang pria dan seorang wanita yang terjebak di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit. Keheningan itu kemudian dipecahkan oleh seberkas cahaya lembut. Elang telah menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkannya ke langit-langit agar tidak menyilaukan. "Anda tidak apa-apa, Larissa?" tanyanya. Suaranya terdengar berbeda di dalam gelap, lebih personal, tanpa nada perdebatan. Larissa butuh beberapa saat untuk menjawab. Ya, saya baik-baik saja," jawabnya, suaranya sedikit goyah. Mereka tidak bisa bekerja. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka, sebelum Elang bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Kenapa Anda begitu keras? Bukan hanya pada orang lain, tapi terutama pada diri Anda sendiri. Seolah-olah satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan segalanya." Pertanyaan itu, yang diajukan dalam anonimitas kegelapan, berhasil menembus pertahanan Larissa. Mungkin karena lelah, mungkin karena suasana yang aneh, ia menjawab dengan kejujuran yang mengejutkan. "Karena memang begitu," bisiknya, "di dunia bisnis ini, terutama sebagai wanita, kau tidak diberi kemewahan untuk berbuat salah. Kesempurnaan bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah satu-satunya baju zirah yang kumiliki. Sekali aku menunjukkan celah, mereka akan menghancurkanku." Untuk pertama kalinya, Elang mendengar getaran kerapuhan dalam suaranya. Ia tidak membalas dengan argumen atau kritik. Ia hanya diam dan mendengarkan. Dalam kegelapan itu, ia akhirnya melihat sosok di balik topeng CEO yang dingin. Seorang pejuang yang kesepian, yang membangun benteng tinggi di sekelilingnya karena takut terluka. Tiba-tiba, lampu darurat di lorong menyala, memancarkan cahaya redup ke dalam ruangan, dan tak lama kemudian, listrik kembali menyala sepenuhnya. Cahaya terang itu seolah memecah mantra. Mereka kembali menjadi atasan dan bawahan. Namun, sesuatu telah berubah. Di antara mereka, kini ada sebuah pemahaman baru, sebuah rahasia kecil yang terucap dalam gelap. Pertarungan mereka kini memiliki dimensi yang berbeda. Setelah insiden pemadaman listrik, suasana di antara Elang dan Larissa perlahan berubah. Sesi mentoring mereka yang tadinya seperti medan perang, kini lebih mirip sebuah perdebatan intelektual yang sengit namun saling menghormati. Sarkasme Larissa berkurang, digantikan oleh argumen-argumen tajam yang murni bersifat profesional. Elang pun tidak lagi hanya mengkritik, tetapi juga mulai menyerap dan bahkan mengagumi kejeniusan strategi Larissa. Mereka masih berada di dua sisi yang berbeda, namun mereka mulai belajar menari bersama tanpa harus saling menginjak kaki. Keseimbangan baru yang rapuh ini diuji saat sebuah badai datang dari arah yang tak terduga. Suatu sore, saat mereka sedang meninjau strategi pemasaran, Diana masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya menyiratkan kepanikan yang jarang ia tunjukkan. Di tangannya ada sebuah laporan intelijen pasar yang bersifat rahasia. "Nona Chandra, Tuan Pradipta," ucapnya dengan napas terengah. "Orion Corporation," mereka bergerak. Nama itu saja sudah cukup membuat udara di ruangan menjadi dingin. Orion Corporation adalah pesaing utama mereka, sebuah konglomerat raksasa yang dikenal kejam dan predatoris, dipimpin oleh seorang taipan tua licik yang tidak pernah ragu menghancurkan lawannya. Laporan itu mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Orion secara diam-diam telah mengakumulasi saham Elysian Group dalam jumlah besar melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Mereka sedang bersiap untuk melakukan pengambil alihan paksa, atau hostile takeover. Dalam sekejap, semua ketegangan pribadi antara Elang dan Larissa menguap, terasa begitu konyol dan tidak penting. Musuh mereka kini bukan lagi orang yang duduk di seberang meja. Musuh mereka adalah serigala lapar yang sedang mengancam akan melahap seluruh hasil kerja keras mereka. Ini bukan lagi tentang siapa yang memegang kendali di antara mereka berdua. Ini adalah tentang mempertahankan eksistensi perusahaan yang kini menjadi tanggung jawab mereka bersama. Larissa adalah yang pertama bereaksi, adrenalinnya sebagai pejuang bisnis langsung terpacu. Mereka menyerang titik lemah kita di divisi riset. Mereka akan mencoba membajak kepala tim kita dan mencuri paten, Project Horizon. Katanya cepat, matanya berkilat penuh amarah. Ini adalah serangan terhadap rumahnya, dan ia tidak akan tinggal diam. Ia menatap Elang, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tidak mengandung kebencian atau perlawanan,
melainkan tatapan seorang komandan lapangan yang sedang melapor pada jenderalnya. Elang menanggapi tatapan itu dengan ketenangan yang mantap. Ia berjalan ke papan tulis besar di dinding, mengambil spidol, dan memberikannya pada Larissa. "Kau mengenal predator ini lebih baik dariku, Larissa," katanya dengan nada yang tegas dan penuh kepercayaan. "Gambarkan medan perangnya untukku. Tunjukkan di mana kita harus membangun pertahanan pertama kita." Momen itu adalah sebuah deklarasi. Tidak ada lagi mentor dan murid. Tidak ada lagi pemenang dan yang kalah. Malam itu, di puncak Menara Elysian, mereka hanyalah dua pemimpin yang berdiri bahu-membahu, bersiap untuk berperang demi menyelamatkan kerajaan mereka. Kantor Larissa yang tadinya merupakan simbol kekuasaan yang steril dan dingin, kini telah bertransformasi menjadi sebuah markas perang. Papan tulis putih dipenuhi oleh diagram alur yang rumit dan panah-panah strategi. Meja mahoni yang selalu kosong kini dipenuhi tumpukan laporan keuangan, data pasar saham, dan cangkir-cangkir kopi yang sudah dingin. Selama berhari-hari, mereka hampir tidak meninggalkan ruangan itu. Mereka bekerja siang dan malam, disemangati oleh adrenalin dan tekad untuk tidak membiarkan predator dari luar menghancurkan apa yang telah mereka perjuangkan. Di tengah medan perang korporat inilah, kekuatan mereka yang sesungguhnya mulai bersinar, dan mereka menemukan sebuah sinergi yang luar biasa. Larissa adalah sang ahli taktik yang brilian. Dengan jaringan kontaknya yang luas dan pemahamannya yang mendalam tentang isi perut perusahaan, ia bergerak seperti seorang komandan lapangan. Ia tahu siapa yang harus dihubungi, siapa yang bisa dipercaya, dan di mana kelemahan musuh. Ia menelepon, mengadakan rapat rahasia, dan membangkitkan semangat para manajer kuncinya dengan pidato yang penuh gairah, mengingatkan mereka apa yang sedang mereka perjuangkan. Sementara itu, Elang adalah sang Grandmaster strategi. Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, ia melihat gambaran besar. Ia mengerahkan seluruh kekuatan finansial dan jaringan global Cakrawala Investama untuk membangun benteng pertahanan di pasar saham. Ia melakukan manuver-manuver finansial yang cerdas dan berani untuk membuat harga akuisisi menjadi terlalu mahal bagi Orion Corporation. Jika Larissa adalah pedang yang tajam dan menusuk di garis depan, maka Elang adalah perisai baja dan otak di balik seluruh operasi. Sesuatu yang ajaib terjadi dalam proses tersebut. Semua persepsi lama mereka tentang satu sama lain hancur lebur. Larissa tidak lagi melihat Elang sebagai pewaris kaya yang kebetulan berkuasa. Ia melihat seorang pemimpin sejati yang tenang di bawah tekanan, yang keputusannya tidak hanya didasarkan pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip dan kepedulian tulus terhadap nasib ribuan karyawan. Ia melihat kekuatan dalam ketenangannya. Di sisi lain, Elang tidak lagi melihat Larissa sebagai CEO yang arogan dan haus kuasa. Ia melihat seorang pejuang yang gigih, seorang visioner yang membangun perusahaan ini dari nol dengan semangat yang menyala-nyala. Ia melihat kecintaannya yang mendalam pada setiap detail karyanya, dan ia menyadari bahwa sifat kerasnya adalah baju zirah yang terpaksa ia kenakan untuk melindungi mimpinya. Ia melihat keindahan dalam semangat juangnya. Saling menghormati yang tadinya hanya sebuah benih kecil, kini telah tumbuh menjadi kekaguman yang tulus. Mereka tidak lagi berbicara sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua mitra sejajar yang saling melengkapi dengan sempurna. Di tengah krisis yang mengancam akan menghancurkan segalanya, mereka justru menemukan kekuatan terbesar mereka, satu sama lain. Setelah 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun, pertarungan itu akhirnya berakhir. Kabar datang pada suatu dini hari, Orion Corporation secara resmi menarik tawaran akuisisi mereka. Strategi pertahanan Elang dan Larissa berhasil. Mereka menang. Euforia dan kelegaan yang luar biasa menyelimuti mereka sesaat, diwujudkan dalam sebuah senyum lelah dan anggukan kepala penuh pengakuan. Pertempuran telah usai. Namun, setelah adrenalin kemenangan itu surut, yang tersisa hanyalah keheningan. Mereka berdiri di tengah-tengah markas perang mereka yang berantakan, dikelilingi oleh sisa-sisa pertempuran, papan tulis yang penuh coretan, tumpukan dokumen, dan puluhan cangkir kopi. Di luar, fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya lembut pertama ke dalam ruangan. Dalam keheningan fajar itulah, Larissa menatap Elang yang sedang berdiri di dekat jendela, memandang cakrawala kota yang mulai terbangun. Pria itu tampak lelah, namun ada keteguhan di pundaknya. Saat itulah, sebuah gelombang kesadaran menghantam Larissa dengan kekuatan yang luar biasa. Ia memutar ulang semua kejadian seperti sebuah film di kepalanya.
penghinaannya yang kejam di lobi, pemecatan yang dingin di kantor ini, perdebatan mereka yang sengit, dan akhirnya, kerjasama mereka yang tanpa pamrih. Ia telah menilai pria ini berdasarkan sampulnya yang paling sederhana, dan ia salah. Salah besar. Pria yang ia anggap sebagai noda, justru adalah pilar yang menopang kerajaannya agar tidak runtuh. Pertahanannya yang ia bangun selama bertahun-tahun, dinding arogansi, benteng kesempurnaan, terasa runtuh berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah rasa sesal yang tulus. Dengan langkah pelan, ia mendekati Elang. Elang, panggilnya, suaranya lebih lembut dari yang pernah Elang dengar. Elang berbalik menghadapnya. Aku. Larissa menelan ludah, menyingkirkan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Aku ingin meminta maaf. Matanya menatap lurus ke mata Elang, kali ini tanpa topeng apapun. Maaf, bukan hanya karena insiden kopi itu, tapi karena segalanya. Karena caraku memandangmu, caraku menilaimu. Aku begitu dibutakan oleh kesombonganku, hingga aku tidak bisa melihat pribadi luar biasa yang berdiri di hadapanku. Aku menghinamu, padahal kaulah orang yang pada akhirnya mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan semua yang telah kubangun. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, sesuatu yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Elang menatapnya sejenak, lalu sebuah senyum tulus yang hangat terukir di wajahnya. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk menjabat, melainkan dengan lembut menyeka setetes air mata yang jatuh di pipi Larissa dengan ibu jarinya. Baju zirahmu sangat tebal, Larissa, katanya dengan suara yang dalam dan penuh pengertian. Tapi aku senang, akhirnya aku bisa bertemu dengan orang yang sesungguhnya di baliknya. Permintaan maaf itu diterima. Dinding terakhir di antara mereka telah hancur. Di tengah sisa-sisa medan perang mereka, di bawah cahaya fajar pertama, permusuhan telah mati, dan sesuatu yang jauh lebih rapuh dan indah, kini siap untuk tumbuh. Setelah fajar penuh pengakuan itu, perang di Elysian Group memang telah berakhir. Namun sebuah era baru justru dimulai bagi Elang dan Larissa. Sesi, mentoring paksa, mereka secara teknis sudah tidak diperlukan lagi. Namun anehnya, mereka tetap menghabiskan malam-malam mereka di kantor. Alasan mereka bukan lagi kewajiban, melainkan pilihan. Papan tulis yang tadinya penuh strategi perang, kini dipenuhi ide-ide baru untuk masa depan perusahaan. Perdebatan sengit mereka telah berubah menjadi diskusi yang penuh semangat, diselingi oleh tawa dan saling lempar gagasan. Kantor yang tadinya menjadi saksi bisu permusuhan mereka, kini telah menjadi ruang di mana kemitraan mereka bersemi. Garis antara profesional dan personal mulai mengabur secara perlahan. Suatu malam, setelah seharian penuh melakukan restrukturisasi pasca krisis, Elang menatap tumpukan kotak makanan sisa di sudut ruangan. Larissa, katanya sambil tersenyum, perang sudah selesai. Aku rasa para jenderal berhak mendapatkan perayaan kemenangan yang lebih layak daripada pizza dingin. Larissa tertawa, sebuah suara tulus yang kini semakin sering terdengar. Apa yang ada di pikiranmu, Chairman? Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka meninggalkan gedung kantor bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai dua orang yang akan makan malam bersama. Bukan di restoran mewah yang kaku, melainkan di sebuah bistro kecil yang nyaman dan tersembunyi. Di sana, di bawah cahaya temaram, mereka tidak lagi berbicara tentang target penjualan atau margin keuntungan. Mereka berbicara tentang kehidupan. Elang bercerita tentang beban membawa nama besar keluarganya dan impiannya untuk membangun sesuatu yang berarti dari usahanya sendiri. Larissa, untuk pertama kalinya, membuka cerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia berjuang mati-matian untuk membuktikan diri di dunia yang selalu meremehkannya. Mereka menemukan kesamaan di tempat-tempat yang tak terduga. Mereka sama-sama menyukai film-film klasik hitam putih, sama-sama percaya bahwa loyalitas adalah segalanya, dan yang terpenting, mereka sama-sama merasa kesepian di puncak kesuksesan yang telah mereka raih. Malam itu, mereka tidak lagi melihat sosok CEO yang angkuh atau chairman yang berkuasa. Mereka hanya melihat Larissa, dan mereka hanya melihat Elang. Sejak malam itu, semuanya berubah. Ada tatapan yang bertahan sepersekian detik lebih lama dalam rapat. Ada senyuman kecil yang mereka tukarkan di lorong kantor. Ada tangan yang tak sengaja bersentuhan saat mengambil dokumen yang sama. Kekaguman profesional mereka telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam.
sebuah ketertarikan yang tulus dan rasa sayang yang terus bertumbuh. Mereka telah melalui api peperangan bersama, dan kini, di tengah kedamaian setelahnya, mereka menemukan bahwa hati mereka pun telah memilih untuk berdamai dan bersatu. Hubungan mereka terus bersemi dalam kehangatan yang baru mereka temukan. Hari-hari diisi dengan kemitraan yang solid, dan malam-malam diisi dengan percakapan yang semakin dalam. Namun, masih ada satu hal yang belum terucapkan, sebuah perasaan yang menggantung di udara setiap kali mereka bertatapan. Elang tahu, ia harus membawanya kembali ke titik awal untuk bisa benar-benar memulai babak yang baru. Suatu sore, saat semua karyawan telah pulang, Elang mengirim pesan singkat pada Larissa. "Bisa temui aku sebentar? Ada sesuatu yang penting. Aku tunggu di lobi utama." Larissa turun dengan perasaan sedikit bingung. Lobi utama yang biasanya ramai dan sibuk, kini terasa begitu luas, sunyi, dan megah. Hanya ada mereka berdua di sana, di bawah cahaya lampu gantung raksasa yang berkelip seperti bintang. Elang tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya. Larissa menyambutnya, dan Elang menuntunnya berjalan ke tengah-tengah lobi. Mereka berhenti di sebuah titik di lantai marmer yang mengkilap. Larissa langsung mengenali tempat itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Itu adalah tempat di mana secangkir kopi pernah tumpah, tempat di mana takdir mereka saling bertabrakan dengan keras. Elang menatapnya dalam-dalam, tangannya masih menggenggam tangan Larissa dengan erat. "Di tempat inilah aku pertama kali melihatmu, Larissa," mulainya dengan suara yang lembut. "Aku melihat seorang ratu yang anggun, dingin, dan tak tersentuh. Seorang pemimpin yang membangun kerajaannya dengan tangan baja." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan di tempat ini pula lah, aku menerima penghinaan terbesarku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar, yang kulihat hari itu bukanlah arogansi. Yang kulihat adalah rasa takut yang dibungkus dalam baju zirah kesempurnaan. Aku melihat semangat juangmu yang luar biasa." Ia mengangkat tangan Larissa yang satu lagi, kini menggenggam keduanya. "Aku telah melihatmu dalam keadaan terkuatmu saat kita berperang melawan Orion. Aku telah melihatmu dalam keadaan paling rapuh saat kau meminta maaf kepadaku di fajar hari. Aku telah melihat setiap sisimu, Larissa. Yang keras, yang lembut, yang brilian, dan yang terluka. Dan aku telah jatuh cinta pada setiap bagian dari dirimu." Air mata haru kembali membasahi pipi Larissa. Semua pertahanannya yang tersisa luluh lantak oleh kejujuran dan kehangatan kata-kata Elang. "Dan aku," balasnya dengan suara bergetar, "aku jatuh cinta pada pria yang mampu melihat semua itu. Pria yang melihat ada hati di balik baju zirahku, bahkan saat aku sendiri lupa memilikinya." Tidak ada lagi kata yang diperlukan. Elang menangkup wajah Larissa dengan kedua tangannya, dan di tempat di mana kisah mereka dimulai dengan sebuah percikan kemarahan, ia memberikan ciuman pertamanya. Sebuah ciuman yang lembut, dalam, dan penuh perasaan. Ciuman yang menghapus semua luka masa lalu dan menyegel janji untuk masa depan. Di lobi yang sunyi itu, dua dunia yang pernah bertentangan, akhirnya menyatu dalam sebuah harmoni yang sempurna. 1 tahun berlalu. Di bawah kepemimpinan ganda Elang dan Larissa, Elysian Group tidak hanya selamat, tetapi juga bertransformasi. Perusahaan yang tadinya dijalankan dengan budaya rasa takut, kini berkembang dengan fondasi empati dan kolaborasi. Ambisi dan kesempurnaan yang dulu menjadi ciri khas Larissa kini, diimbangi oleh visi Elang tentang kesejahteraan karyawan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mereka menjadi pasangan duet yang legendaris di dunia bisnis, perpaduan sempurna antara api dan air, antara strategi yang tajam dan hati yang bijaksana. Malam itu, Elysian Group sedang merayakan pencapaian terbesar dalam sejarah perusahaan di sebuah acara gala yang mewah. Di tengah keramaian, Elang berbisik pada Larissa, "Ikut aku sebentar." Ia menuntunnya meninggalkan pesta, masuk ke dalam lift pribadi, dan membawanya kembali ke tempat di mana semuanya terjadi, kantor CEO di puncak menara. Ruangan itu sudah banyak berubah. Tidak lagi dingin dan kosong, kini ada sentuhan personal di setiap sudutnya. Ada foto-foto tim, papan ide yang penuh warna, dan 2 kursi yang saling berhadapan di depan jendela raksasa, tempat mereka sering menghabiskan malam bertukar pikiran sambil menatap lampu kota. Elang memegang kedua tangan Larissa dan menatapnya di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela. "Kau ingat ruangan ini?"